Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemarin telah kita jelaskan tentang ad-dalalah bi aqsamiha as-sitt. Kemudian kita telah menjelaskan bahwa al-mukhtar andal manatiqa adalah ad-dalalah al-lafziyah al-wad'iyah al-lafziyah al-wad'iyah. Kemudian kita juga telah menjelaskan bahwa ad-dalalah al-lafziyah al-wad'iyah kenapa dipilih. Setelah kita menjelaskan kenapa dipilih, kita menjelaskan apa di turuqud dalalah. Ada yang yadullu bi tariq kullil makna, yang yadullu ala kullil makna, ada yang yadullu ala juz'il makna, ada yang yadullu ala syai'in kharijin ay ma'nan kharijin 'anil ma'na al-mawdu', lakin dhalika al-ma'na al-kharij lazim li dhalika al-ma'na al-mawdu'. Yang pertama disebut dengan dalalah mutabaqah, yang kedua dalalah tadammun, dan yang ketiga dalalah iltizam. Selain itu, maka sesuatu kata ketika dianggap menunjukkan kepada sesuatu dalam mantik tidak dikatakan dianggap menunjukkan kepada makna itu. Kalau tidak yadullu an min tariqi mutabaqah, la yadul min tariqi at-tadammun, la yadul min tariqi al-iltizam, tidak dianggap yadul. Maka hal-hal yang mungkin bisa dimaknai tapi dia tidak memberikan makna itu tidak dikatakan yadul. Kalau tidak melalui tiga rute ini. Nah, itu sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa al-luzum itu ada tiga. Ada yang lazim. Al-lazim ada tiga. Ada lazim zihni faqat, kharij faqat, kemudian zihni kharij ma'an. Sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-alfaz, kita ingin menyampaikan sedikit kelanjutan dari yang kemarin, yaitu masalah ada yang disebut dengan ada al-lazimul bayyin, ada al-lazim ghairul bayyin. Yang bayyin ada dua. Yang bayyin adalah lazim yang tidak membutuhkan. Kalau kemarin kita mengatakan seperti ini. Misalnya, kaunul insan natiqan yalzam min dhalika annahu dhahikun, atau yalzam min dzalika annahu qabilun lil ilmi. Nah, yalzam min dzalika annahu qabilun lil ilmi. Dia adalah hayawan Oke, berarti ini namanya malzum. Ini namanya lazim. Ini lazimnya. Ini yalzam min dzalika kadza, yalzam min dzalika qabiliyatuhu lil ilmi, ay yalzam min dzalika berarti dia lazim. Yalzam, lazim. Oke, ini namanya malzum, ini namanya lazim. Sekarang kita melihat ada lazim yang bayyin, ada lazim yang ghairu bayyin. Lazim yang bayyin adalah ketika kita memahami adanya luzum antara dua sesuatu, lazim dan malzum, adanya luzum antara dua sesuatu tanpa membutuhkan dalil.
Maka ketika ada suatu luzum baina syai'aini, luzumu syai'in li syai'in akhar, tanpa membutuhkan dalil, itu namanya luzum yang bayyin. Tapi kalau membutuhkan dalil, maka namanya ghairul bayyin. Yang tidak membutuhkan dalil ada dua macam. Ada yang bil ma'nal a'am, ada yang bil ma'nal akhas. Yang bil ma'nal a'am adalah yang ketika kita mentasawurkan malzum, kita tidak langsung mentasawurkan adanya luzum dengan lazimnya, kecuali setelah kita mentasawurkan lazimnya. Kita mentasawurkan malzum, kita mentasawurkan sesuatu, kita tidak langsung mentasawurkan sesuatu yang lain. Oh, yalzam min dzalika kadza. Tidak langsung seperti itu, kecuali setelah kita mentasawurkan apa makna lazim ini, sehingga kita baru mentasawurkan, oh iya, berarti yalzam min dzalika kadza. Beda dengan yang bil ma'nal akhas. Yang bil ma'nal akhas langsung, tanpa membutuhkan bagaimana tasawur dari sesuatu yang lainnya itu, yang lazimnya itu. Saya beri contoh. Ketika kita melihat bil ma'nal akhas terlebih dahulu, para ulama mencontohkan at-tahayyuz, luzum tahayyuz lil jirmi. Luzum tahayyuz lil jirmi. Jirm itu adalah sesuatu yang menempati ruang. Katakanlah jism, beda tapi katakanlah jism. Sesuatu yang menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang, jirm itu adalah sebuah wujud. Sebuah wujud itu harus menempati ruang. Tidak mungkin sebuah wujud tidak menempati ruang, pasti. Berbeda dengan semisal, ya itu dulu. Semisalnya apa? Misalnya ini spidol. Spidol ini pasti menempati sebuah ruang. Ruang dalam alam semesta ini. Yang sekarang ini dia berpindah-pindah ruangnya. Berbeda-beda ruangnya. Sebagaimana sudah ada ruang yang ditempati oleh gelas bersama air ini. Juga sudah ada ruang yang sudah ditempati oleh tisu ini. Ini semuanya menempati ruang. Saya juga menempati ruang. Ini meja menempati ruang. Kalian menempati ruang. Itu namanya jirm. Itu pasti yatahayyaz. Pasti dia memiliki haiz. Dia pasti memiliki makan. Menempati sebuah ruangan. Pasti itu. Itu pasti. Yang nanti penjelasan ini nanti dalam akidah dibahas dalam masalah ketuhanan. Tuhan itu tidak mungkin dalam sebuah tempat, karena Tuhan itu mukhalafah lil hawadis, sedangkan kita menempati tempat, sehingga kemudian dikatakan Allah laysa bimakan. Allah kan qabla an yujad al makan. Oke, luzumut tahayyus lil jirmi. Semua benda itu menempati ruang. Ketika saya geser-geser, maka ruangnya ditempati oleh spidol ini berubah-ubah. Itu namanya tempat yang tadi, tempat yang tadi di sini itu adalah tempat yang tadi dilalui. Ini adalah jir, ini adalah ruangan semuanya. Oke. Ketika dikatakan misalnya tahayus apa? Tahayus itu menempati ruang. Hais itu makan, ruang. Tahayus menempati ruang. Ketika dikatakan misalnya ya ini apa saja. Kemudian kita bertanya di mana? Kita mengetahui sesuatu, keberadaan sesuatu. Kemudian kita pasti akan mengatakan itu pasti ada tempatnya. Pasti bertempat di suatu tempat. Pasti berada dalam suatu ruang. Nah, karena semua makhluk pasti semua jin pasti akan menempati suatu ruang, pasti. Nah, luzumu tahayyus lil jirmi itu kita mengetahuinya tanpa harus mentasawurkan ini malzum ya. Ini lazim. Ini malzum.
baik kita tahu maknanya tahayyus atau tidak tahu maknanya tahayyus dalam lafaz ini, tapi ketika kita dikatakan ada sesuatu, maka akal kita akan mengatakan pasti ada di suatu tempat. Pasti ada di suatu tempat dengan bahasa apapun. Tahayyus atau tamakkun atau apa, pasti ada di suatu tempat. Dan saat itu berarti yalzam min dzalika syai'un akhar. Dan kita tanpa harus mentasawurkan syai'un akhar tersebut. Berbeda dengan yang bil ma'nal a'am. Kalau bil ma'nal a'am kita harus mentasawurkan lazimnya terlebih dahulu sampai kemudian kita baru bisa mengatakan oh yalzam min dzalika kadza. Misalnya adalah mughayaratu al-insan lil faras. Mughayaratul insan lil faras. Nah, insan memiliki hakikat sendiri. Faras memiliki hakikat sendiri. Kita baru akan bisa mengatakan, oh berarti insan itu bukan faras dong. Oh berarti insan bukan faras. Kita tidak akan sampai pada itu kecuali kita telah mengetahui hakikatnya faras apa. Ketika kita mengetahui hakikatnya faras, baru kita mengetahui, oh berarti insan itu bukan faras. Karena faras ternyata dia hayawan yang sohil, sedangkan insan adalah hayawan yang natik. Untuk bisa mengatakan bahwa oh insan bukan itu, insan bukan itu, bukan faras. Itu setelah kita mentasawurkan apa itu hakikatnya faras. Setelah mentasawurkan lazimnya, baru kita mengetahui bahwa insan itu bukan faras. Nah, jadi yang bil ma'nal a'am kita membutuhkan tarafain untuk kita mengatakan ada luzum bainahuma, bahwa yang lazim ini yalzam li al-malzum. Sedangkan yang bil ma'nal akhas itu yang tidak. Cukup mentasawurkan malzum, kita akan mentasawurkan luzumuhu lil lazim. Oh, dia pasti gini dong. Oh, dia pasti gini dong. Sedangkan yang terakhir yang ghairul bayyin adalah kita sudah mentasawurkan malzum dan lazim. Sudah mentasawurkan, tapi kita belum mengisbat apakah hal ini tuh yalzami dzalika kada atau tidak. Sampai kita mengisbat dalilnya. Sampai kita mengisbat dalilnya. Seperti apa? Luzum al-hudus di al-alam. Luzumul hudus lil alam. Kita sudah, misalnya kita sudah mendefinisikan, sudah mengetahui hakikatnya alam. Kita sudah mengetahui hakikatnya hudus. Tapi kita masih berpikir, iya nggak sih? Kalau dia alam berarti dia pasti hadis, iya nggak sih? Itu kita masih membutuhkan dalil. Yang kemudian dibahas para ulama sering digunakan hadza mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis. Itu adalah menjelaskan tentang luzumu syai'in lil hudus. Bahwa sesuatu itu hadis. Yalzami dzalika annahu haditsun. Tapi membutuhkan dalil. Kalau membutuhkan dalil untuk mengisbat bahwa sesuatu yalzami dzalika sesuatu yang lain, maka itu namanya luzumnya dinamakan dengan luzum ghairil bayyin. Lazimnya ghairul bayyin. Nah, dalam mantik yang mu'tabar dalam lazim adalah yang kedua saja. Itu yang dimaksud dengan lazim yang mu'tabar. Coba lihat di kitabnya, di footnote. Nah, Falas coba baca. Halaman berapa, Kak? 63. Halaman berapa? 63. 63. Yang di bawah itu footnote. Iya, Yang kotai. yang bagaimana? Waqatilu fi sabilillah. Hah? Oh, ini 3. Bil manatiq tariqatani fi taqsimil lazim. Al-ula anna al-lazima yanqasimu ila lazim dhihni faqat kaluzumil basaril ama fayalzamu min ma'rifatil ama dhihnan tasawwurul basari ma'a manafatihi fil khariji faliluzumi fihi dhihni faqat. Thaniyan lazimu khariji faqat kaluzumi sawadi lil ghurabi wa hadha an-naw'u la yadkhulu fi dilalati iltizami. Thalithan lazimu dhihni wa khariji
kaluzumi zawjiyati lil arba'ati. At-tariqatu tsaniyah anna lazima itu yang kemarin sudah kita jelaskan. anna lazima yanqasimu ila bayyin aw zahirin wa ghairu bayyin aw khafi. Lazim ada dua, yang bayyin sama ghairul bayyin. Awalan ghairul bayyin huwa alladhi la yudriku fihi al-luzum bainal ma'na wa Yudraku fihi luzum. luzumu bainal ma'na wa lazimuhu illa bi iqamati dalilin wa lazimihi illa bi iqamati dalilin. Itu yang ghairul bayyin. Ma la yudraku al-luzum baina ma'nan wa lazimihi illa iqamati dalil. Untuk kita bisa mengatakan bahwa sesuatu yalzam min dzalika, sesuatu yang lainnya, kita harus mengisbat dalilnya bahwa nah ini tuh ya dulu ala kada, ini tuh yalzam min dzalika kada, itu yalzam min dzalika kada, harus mengisbat dalil. Oh, berarti itu namanya ketika kita sudah menemukan dalilnya, oh berarti yalzam min dzalika kada, benar. Itu saat itu dia namanya lazim yang ghairul bayyin. Karena untuk mengisbatnya dia membutuhkan dalil. Kaluzumil hudusi lil alami. Kaluzumil hudusi lil alam. Wa bayyinun yanqasimu ila lazimun bayna bil ma'na al-'am huwa ma la yalzimu fi ma la yalzamu fihi. Ulangi. Wa bayyinun yanqasimu ila lazimun bayyinun bil ma'na al-'am huwa ma la yalzamu fihi min tasawwur al-malzumi tasawwur al-lazimi. Kaluzumi mughayaratil insani lil farasi. Ini adalah jika ada sesuatu ketika kita mentasawurkan, tidak kemudian kita langsung mentasawurkan lazimnya. Kita bisa mentasawurkan lazimnya ketika kita sudah mentasawurkan lazimnya terlebih dahulu. Baru kita baru mentasawurkan keluzumannya setelah kita mentasawurkan lazimnya terlebih dahulu. Baru benar, yalzami dzalika dzalik. Nah, kaluzumi mughayaratil insani lil farasi. Kaluzumi mughayarati al-insani lil faras. Kita tidak bisa mengatakan bahwa faras itu yalzam insan itu yalzam min dzalika mughayaratuhu lil faras sebelum kita mengetahui hakikatnya faras itu. Fala yalzamu min tasawwuril insani tasawwur mughayaratihi lil farasi. Lazimun bayyinun bil ma'na al-akhassu wa huwa ma yalzamu fihi akhassi wa huwa ma yalzamu fihi min tasawwur al-malzumi tasawwur al-lazimi. Nah, cukup kita mentasawurkan malzum, maka kita langsung mentasawurkan lazimnya. Lazim itu bukan berarti kata-kata ini ya, tahayyuz, tapi kita mengetahui sesuatu yang lain. Oh, berarti harus begini dong. Itu namanya berarti lazim. Kaluzumi zawjiyati lil arba'ati wa tahayyuzi lil jarmi. واشترط المحققون من المناطق في اللازم أن يكون بينا بالمعنى الأخص فلا يكفي عندهم اللازم البين بالمعنى الأعم. جندي. Para manatiqah mensyaratkan dalam luzum lazim yang bayin dan bil ma'nal akhas. Tidak yang ghairul bayyin, tidak juga yang bayin bil ma'nal a'am. Kenapa? Li jawazit takhalluf. Itu sebab yang kemarin kita jelaskan dalam kenapa lazim yang khariji faqat itu tidak dianggap. Li jawazit takhalluf. Apa li jawazit takhalluf? Li jawazi hudusi adam al-infikak. Li apa tadi? Li jawazi wuqu'i adami al-infikak. Wuqu'il infikak. Oh, infikak. Itu maksud dari takhalluf. Ai li takhallufi al-luzum. Ai fil aqli la fil 'urfi. Wal lazimul aqli. Nah, apa maksudnya takhalluf? Kemungkinan takhallufnya adalah yang bil ma'nal a'am. Bil ma'nal a'am kita akan menemukan sesuatu tidak yalzam min dzalika, sesuatu yang lainnya tidak yalzam min dzalika, sesuatu yang lainnya
ketika kita tidak mentasawurkan sesuatu itu. Maka saat itu kita mengatakan, oh mungkin dalam akal kita mengatakan ini la yalzamu dzalika kadza. Kenapa? Karena seseorang belum mentasawurkan lazimnya. Saat itu berarti takhalluf, terjadi takhalluf. Sebagaimana dalam ghairul bayyin, ketika seseorang belum menemukan dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa sesuatunya yalzamu dzalika sesuatu yang lain, ketika belum menemukan dalilnya, saat itu dianggap sebagai takhalluf. Takhalluful luzum. Saat itu tidak dikatakan lazim. Karena belum menemukan dalil atau karena belum mentasawurkan lazimnya, sehingga tidak menemukan bahwa ini itu yalzam min dzalika syai'un huwa lazimuhu. Berbeda dengan lazim bil makna al-akhas. Ketika kita mentasawurkan sesuatu, kita mentasawurkan sesuatu yang lainnya. Langsung akal kita berarti begini dong. Nah, itu berarti namanya lazim yang bayyin bil makna al-akhas. Itulah yang mu'tabar indal uqala, indal manatiq. Nah, dan tariqah yang ini, yang kedua ini, yang sudah kita jelaskan ini tidak dipilih oleh Imam Akhdari. Makanya tadi disebutkan lil manatiqati tariqatan fi bayani al-luzum. Ada yang membaginya menjadi lazim dzihni, khariji dzihni wa khariji. Ada yang membaginya dengan bayyin wa ghairul bayyin. Bayyin ada dua, yang bil ma'na al-'am, bil ma'na al-khas. Nah, ala kulli hal yang membaginya seperti ini, yang dianggap luzum adalah yang luzumnya min tariq bayan bil ma'na al-akhas, yang merupakan bayyin bil ma'na al-akhas. Sedangkan yang di sana adalah yang penting ada fi dzihninya, baik fi dzihni faqat maupun fi dzihni wa fil kharij ma'an. Nah, itu yang dianggap di dalam mantik. Artinya apa? Artinya nanti ketika kita akan menggunakannya dalam sebuah definisi, atau ketika kita lagi membahasnya dalam ranah akliyat, kemudian akal kita mengatakan ini harus difahami begini dong, ini harus difahami begini. Ketika ini harus difahami begitu, kemudian kok bisa seperti itu? Karena dalilnya, berarti saat itu dia karena membutuhkan dalil, saat itu berarti dia tidak dianggap lazim. Dalam mantik tidak dianggap lazim. Khususnya dalam ta'rif ya. Khususnya ini penggunaannya dalam ta'rif. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan sebuah kata-kata, yalzam min dzalika ma'nan akhar. Yalzam min dzalika ma'nan akhar. Dan itu lazimnya itu lazim yang ghairul bayyin misalnya. Lazim yang ghairul bayyin. Maka kemudian ketika kita mengkritik sebuah ta'rif tersebut, enggak, ini kurang cocok.